Halo, selamat pagi. Suara saya masuk? Halo, halo. Oke. Kita tunggu ya. Untuk yang belum join, segera dihubungi untuk segera bergabung. Karena waktunya terus berjalan. Kita tunggu sampai 7 lebih. Kita tunggu 3 menit lagi. Teman-temannya segera dihubungi. Yang sudah bergabung, ayo coba itu kameranya di-on-kan. Biar saya bisa melihat wajah cantik dan ganteng kalian. Iya, kalau begini, ini yang belum nyala. Ada berapa orang nih? 1, 2, 3. Ayo, segera dinyalakan. Sebentar saja, saya ingin melihat wajah kalian. Apakah memang sudah siap mengikuti pelajaran seni budaya atau belum? Tuh. Segera dihubungi teman-temannya untuk segera bergabung. Pertemuan kedua untuk kelas kelas 10 IPS 2. Oke, sudah masuk ini. Berapa orang? Kemarin tugasnya ada yang belum mengumpulkan ya? Kok bisa loh? Kan waktunya sudah dikasih panjang sekali, tapi kok hanya beberapa, masih ada yang tidak mengumpulkan. Ini gimana ini? Apa susah? Kira-kira susah tak? Kira-kira susah nggak? Susah tidak. Kalau kalian rajin membaca tidak akan susah. Oke, sebelum kita mulai, sudah ya, kita mulai ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kok lemas? Selamat pagi semuanya. Semangat? Alhamdulillah. Gimana? Sehat semuanya? Apa ada yang sakit hati, lagi meriang, pusing? Ada? Setelah pelajaran seni budaya, insya Allah sakitnya hilang. Hus. Oke, absen dulu ya.
absen dulu, nanti takutnya lupa absen. Ahmad Irfan Eristio, oke. Ahmad Umar Faruk, Alena Sita, Amanda Krisa. Pokoknya kalau lama jawab berarti tidak ada. Andre Ferdinand, oke. Audito, Afril, Balkisa, Bayu Aji Pamungkas maksudnya. Danis Taufik Alfarizal, Divon Nasril, Erika Nurmawati, Faisal Akmal Variansah, Fandi Wicaksono, Fani Aprilia. Halo Fani Aprilia. Ini kameranya yang belum on, silakan di on kan. Faiza Mirzani, Ica Putri Pratiwi, Ilma Fauziah, Ilyas Aryashid, Intan Retno Wulansari, Iqbal Satria Karna, Muhammad siapa kok sudah saya bu Muhammad Amar, Muhammad Aril, Muhammad Dafa, Muhammad Naufal, Nabil Prayogo, Naswa Hendinar, Nur Halimatus Syaadah, Afira Kirmizi, Rahmania Kasanah, Raudhoh Nisrina, Syafira Fitriani, Sri Setiawati, Tony Afais, Wahyu Kurnia Bakti, halo, Yuliantun Marie. Oke, banyak yang hadir ya, daripada tidaknya. Kemarin juga begitu. Tapi untuk tugas ya lumayan, hanya ada beberapa yang tidak mengerjakan. Ini bagaimana ini? Tolong diungkapkan, apa memang sulit tugasnya? Perasaan mudah sekali loh. Cuma 5 contoh teater tradisional. Tapi kok ya ada yang tidak mengerjakan. Itu apa kesulitan apa bagaimana? Itu sudah sangatlah mudah loh. Pada 5, belum 10. Gimana? Apa sulit sekali mendeskripsikan macam-macam teater, menyebutkan dan mendeskripsikan? Apakah sulit sekali? Tidak ya? Tidak. Ayo kita bahas satu persatu ya. Macam-macam teater tradisional dikupas tuntas. Cuma 5 saja kok. Kelihatannya kok berat sekali, masa ada yang tidak mengerjakan itu. Ya walaupun cuma beberapa orang, tapi kan yo eman-eman. Ini juga bisa masuk nilai tugas ini, membantu gitu loh ya. Oke. Pokoknya kalau kalian enak ini ibu ngasih nilai itu ya enak. Kalau kalian males-malesan yo males-malesan gitu. Paham? Ini di-mute dulu. Bilang paham tapi makai. Kenapa? Itu sepak bola apa ikut pelajaran? Kok kayak di tribun suaranya itu loh. Kan ibu udah bilang di seni budaya itu santai, tapi yo sesantai-santainya tetap mengerjakan tugas.
tidak ada namanya tugas di nego-nego ya. Oke, kita langsung lanjut pembahasan tentang tugas kemarin, tentang contoh-contoh teater tradisional. Nah, yang pertama yang mau kita bahas apa? Teater dari daerah kita sendiri ya. Apa? Lodruk. Lodruk itu teater yang bersifat bagaimana toh? Kira-kira itu termasuk teater yang bagaimana dari jenis yang kemarin kita sebutkan? Kan ada teater klasik sama teater rakyat. Kalau Lodruk itu kira-kira masuk teater yang seperti apa? Teater rakyat, benar sekali. Siapa tadi? Ayo, dapat poin. Oke. Bentar. Jadi dideskripsikan teater Lodruk. Lodruk itu termasuk teater rakyat. Nah, mudah banget. Berasal dari daerah Jawa Timur, khususnya mana? Surabaya. Kalau sekarang umumnya itu kita mendengarnya dari Surabaya ya. Tapi ada yang juga berpendapat dari Jombang. Banyak versi. Makanya tari remo kan dalam pembukaan Lodruk itu pasti ada yang namanya tari pembuka, yaitu tari remo. Nah, tari remo itu ada macam-macamnya. Nah, dari situ bisa diungkapkan bahwa Lodruk itu juga ada yang berpendapat dari daerah sini gitu. Tapi secara umumnya dari Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Itu adalah Lodruk. Bu, tapi saya pernah membaca itu dari Jombang, Bu. Iya. Kalau sejarah aslinya itu memang terbentuknya dari Jombang, Lodruk. Sudah saya sampaikan tadi. Ada beberapa versi. Aslinya itu memang dari Jombang. Cuma karena terkenalnya Jawa Timuran, makanya beralih ke Surabaya. Gampangannya seperti itu. Tapi dengan kalau sekilas, Lodruk Jawa Timuran iki arek-arek bahasane arek iki wong Surabaya, kayak gitu loh. Jadi viralnya itu dari Surabaya. Padahal kalau dicari silsilahnya itu dari daerah Jombang. Bahasa yang digunakan apa? Ya bahasa arek, bahasa Jawa Timuran. Makanya kebanyakan orang itu menilai bahwa Lodruk itu dari Surabaya, karena yang terkenal arek kon itu adalah Surabaya, seperti itu. Lodruk ciri-cirinya bagaimana pertunjukan Lodruk itu? Ada yang tahu? Ciri-ciri pertunjukan Lodruk. Ada tari remonya, Bu. Iya, benar. Lagi. Banci. Kenapa kok dalam pertunjukan Lodruk itu identik dengan banci? Maaf ya, ini kata-katanya agak kasar. Kenapa? Karena zaman dahulu seorang wanita itu kalau keluar rumah main malam itu saru itu tabu. Jadi orang dahulu itu tidak memperkenankan seorang wanita itu ikut kegiatan di luar. Contoh ya seperti main Lodruk, karena dunianya dunia luar, pertunjukannya bisa sampai larut malam. Dan zaman dahulu wanita tidak boleh, hanya di dapur, di rumah, seperti itu. Jadi tabu. Makanya semua pertunjukan pemain Lodruk itu rata-rata dari laki-laki, seperti itu.
Tapi bukan selamanya menjadi seorang itu setelah kasarnya banci, bukan. Hanya waktu tampil. Tidak semua yang ikut lodrok itu kesehariannya juga seperti itu, tidak. Hanya profesionalitas di panggung saja. Kalau disuruh main dalam, orang laki-laki disuruh main dalam watak perempuan, ya wes totalitas dia memerankan tokoh perempuan. Tapi selebihnya di rumah ya tetap laki-laki. Buktinya juga punya istri, punya anak, seperti itu. Jadi hanya totalitas tuh. Tapi juga ada yang menyelewang seperti itu tuh. Terus di lodrok itu pembukaannya biasanya ada apa? Yang perempuan-perempuan nyanyi itu apa biasanya disebut apa? Ada yang tahu? Bukan. Iya, ya menyanyi ya bisa disebut sinden, tapi lebih familiarnya apa? Bedayan. Jadi pembukaan lodrok itu biasanya diiringi dengan beberapa wanita-wanita yang sudah make up cantik-cantik, ayu-ayu. Modelnya ya itu. Kenapa kalian ada yang menyebutkan sinden? Karena memang riasannya ya semacam sinden. Tapi ini disebut bedayan. Nah dulu tuh juga seperti itu. Bedayan itu juga terdiri dari orang laki-laki yang itu berpenampilan seperti wanita. Tapi sekarang sudah berkembang, bedayanya juga beralih ke perempuan-perempuan. Zaman dahulu itu laki-laki suaranya bisa yang menyerupai wanita, bisa yang pinter nyinden, pinter nembang, seperti itu. Jadi ada bedayanya. Itu ada tari remo. Bahasanya juga menggunakan bahasa arek, bahasa Jawa Timuran, seperti itu. Nah, di pertunjukan lodrok ini biasanya menggunakan alat iringan, alat musik berupa apa? Gamelan, benar sekali. Siapa tadi? Oke, poin lagi. Ayo, ini berlomba untuk mendapatkan poin. Jadi alat musik yang digunakan itu berupa gamelan Jawa Timuran tentunya. Kan gamelan itu juga dipecah-pecah lagi, seperti itu. Nah, selesai tari remo biasanya itu ada sebuah kidungan itu biasanya ada yang menyebutkan jula-juli itu semacam lirik lagu yang isinya parian itu apa? Pantun, seperti itu. Jadi deskripsi singkatnya itu seperti itu. Itu mengenai lodrok ya. Kita preteli sedikit-sedikit saja karena mau menganjak ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada apa? Selain ada lodrok, ketoprak. Pasti kalau ketoprak ingatannya makan gitu ya. Bukan. Ketoprak ini kesenian teater tradisional dari mana? Jawa Tengah. Kalau ketoprak ini biasanya identik dengan apa? Benar sekali. Bukan identik maksudnya. Jenisnya teater tradisional klasik. Karena rata-rata ceritanya itu bertemakan dengan tentang istana-istana, kerajaan-kerajaan, seperti itu. Dan pastinya pakem ada aturan-aturan tertentu, seperti itu. Kalau di ketoprak
rata-rata pemainnya juga maksudnya cewek cowok, pemainnya cewek cowok. Berbeda dengan Ludruk. Kalau Ludruk rata-rata laki-laki semua. Kalau di Toprak ya perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Karena apa-apa Ketoprak menggunakan bahasa apa? Jawa, Jawa alus, ada juga Jawa kasar. Tergantung penempatannya. Kalau sebagai raja ya bisa saja. Tapi maksudnya Jawa alus itu Jawa kromo sama ngoko gitu loh. Bukan bahasa Jawa arean yang kuasar, itu bukan. Kalau di Jawa Tengah tetap menggunakan bahasa yang alus. Karena terkenal Jawa Tengah itu sedikit-sedikit nyuwun sewu, seperti itu. Ditata, bahasanya tuh ditata sekali. Apalagi orang-orang yang berasal dari keraton. Itu bahasanya sangat-sangat diperhatikan seperti itu.